Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali bersama kami. Berjumpa dengan video yang baru, masih kita bahas tentang pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Silakan teman-teman simak video ini hingga akhir karena akan kami sampaikan beberapa informasi penting terkait dengan honorer yang terdaftar di database BKN dan juga untuk honorer yang tidak terdaftar di BKN. Ada dua informasi yang akan kita bahas. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah daerah ya. Ini kita contohkan, ini ada surat resmi dari pemerintah Kabupaten Musirawas. Ini surat edaran yang ditujukan kepada Korwil, kemudian Kepala SD, SMP Negeri se-Kabupaten Musirawas. Kita lihat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan hasil rapat staf Bina Praja Setda Musirawas, kami sampaikan hal berikut ini. Yang pertama, maksimal tanggal 8 Februari 2025, honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun, SKTMT 2 Januari 2023, harus dirumahkan dan gaji bulan Januari tidak boleh dibayarkan dengan menggunakan dana APBD atau APBN. Nah ini teman-teman. Jadi untuk beberapa daerah itu sudah membuat kebijakan ya untuk memberhentikan teman-teman yang TMT-nya kurang dari 2 tahun. Kemudian yang kedua, tenaga honorer yang masa kerja di atas 2 tahun dibayarkan gaji bulan Januari 2025 untuk selanjutnya menunggu aturan lebih lanjut. Nah ini yang kedua. Yang pertama adalah teman-teman yang kurang dari 2 tahun diberhentikan, kemudian Januari sudah tidak dibayarkan menggunakan APBD atau APBN. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang sudah terdaftar atau sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, itu akan dibayarkan gaji Januari, kemudian untuk berikutnya menunggu aturan. Kemudian yang ketiga, terhitung mulai Januari 2025, satuan pendidikan tidak boleh menganggarkan gaji untuk guru, penjaga sekolah, tenaga kebersihan, kecuali guru honorer yang masuk database BKN. Jadi ini yang ketiga, untuk mulai bulan Januari tahun 2024, satuan pendidikan sudah tidak bisa menggaji gitu untuk honorer, kecuali yang sudah masuk di database BKN, pangkalan BKN. Nah ini teman-teman, untuk beberapa daerah memang sudah mengeluarkan kebijakan, salah satunya di Kabupaten Musirawas ini. Nah ini yang masih menjadi polemik ya teman-teman, tentunya pemecatan kemudian atau bahasa halusnya itu dirumahkan, ini sebenarnya menjadi opsi terakhir ya bagi pemerintah daerah. Nah, ketika 5 kebijakan ini diterapkan, itu tidak akan ada yang namanya pemecatan. Nah, seperti apa? Yang pertama, menyediakan jalur khusus bagi guru honorer yang sudah mengabdi lama agar memiliki peluang lebih besar. Nah, informasi berikutnya, ini info penting untuk honorer database BKN, kerja kurang dari 2 tahun di saudari pilihan. Kita lihat untuk informasinya. Berita ini kita lansir dari jpnn.com ya. Berikut ini info penting bagi honorer database BKN non-database BKN yang bekerja di pemerintah Situbondo. Pemkab Situbondo melakukan upaya percepatan pembayaran gaji honorer database BKN, non-database BKN yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Jadi artinya teman-teman non-database BKN dan yang sudah masuk database BKN, ini gajinya akan dibayarkan seperti itu. Sekretaris daerah Situbondo itu menyatakan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD setempat mempersiapkan pembayaran gaji honorer karena pada Januari belum terbayar. Jadi di Situbondo itu Januari 2025 untuk semua honorer itu belum dibayarkan. Kami bersama DPRD merumuskan kebijakan mengenai pembayaran honor pegawai non-ASN, katanya kepada wartawan. Wawan mengaku merumuskan skema pembayaran gaji pegawai non-ASN lebih hati-hati dan mengupayakan percepatan. Namun sesuai aturan, melakukan kajian agar tidak salah langkah. Seperti tadi yang disampaikan melalui edaran dari Musirawas ya.
Jadi bahwa untuk tenaga non-ASN yang tidak terdaftar di database BKN yang kurang dari 2 tahun pun itu sudah langsung diberhentikan untuk di musirawas. Kemudian tidak dibayarkan gajinya di bulan Januari melalui APBN atau APBD. Nah, untuk Kabupaten Situbondo juga berhati-hati dalam eh, membuat formula pembayaran honorer ya. Komisi 1 DPRD juga menyampaikan bagaimana pegawai non-ASN ini tidak ada yang dirumahkan. Nah, ini untuk Situbondo dikatakan ya oleh Komisi 1 DPRD bahwa diusahakan tidak ada yang dirumahkan. Sementara itu, Ketua Komisi 1 DPRD Situbondo menyampaikan hasil dari rapat dengar pendapat ada 3 skema pembayaran honor pegawai non-ASN. Jadi ada 3 skema pembayaran untuk non-ASN di Situbondo. Nah, seperti apa untuk 3 skema tersebut kita lihat. Yang pertama, bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti tes P3K dan CPNS dan masuk database BKN, honornya dibayarkan pada Februari. Sedangkan yang ikut P3K 2024 tahap 2, honor diupayakan dibayar pada bulan Maret. Bagi pegawai non-ASN yang belum genap 2 tahun diberikan 2 pilihan, yaitu outsourcing pihak ketiga dan pilihan kedua dirumahkan. Karena aturannya bagi yang belum genap 2 tahun tidak masuk database BKN tidak bisa diberi honor kecuali menggunakan pihak ketiga, kata Rudi Avianto. Jadi sama ya seperti musirawas yang kita bahas sebelumnya bahwa di Situbondo juga sama. Jadi menggunakan regulasi yang sama bagi database yang belum masuk di database BKN maka tidak boleh dibayarkan honornya kecuali menggunakan skema pihak ketiga. Dia menambahkan sesuai rencana yang disepakati antara DPRD dan pemerintah daerah setempat, pembayaran gaji honorer pada Februari sebanyak 4.064 orang, Maret April sebanyak 2.379 orang. Jadi total ada 6.443 orang, sudah termasuk 5.035 orang honorer database BKN. Nah, ini teman-teman 2 informasi yang menurut kami cukup penting ya bagi teman-teman honorer database BKN ataupun yang belum masuk di database BKN. Tentunya kebijakan ini nanti semoga terus berproses, ada kebijakan-kebijakan baru yang bisa mengakomodir kepentingan dari teman-teman honorer. Tentunya teman-teman bisa diangkat menjadi ASN P3K penuh waktu. Terima kasih, sekian informasi dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.